Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA bersama saya Septiadi DPTK Aryungga. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Tahukah kalian bahwa seseorang itu dapat terlahir kembar? Salah satu anak kembar yaitu Ustadz Abdul Hanan, Ustadz Abdul Manan, dan Ustadz Abdul Ihsan. Ketiga orang ini adalah Ustadz kembar tiga, lahir pada 11 Juni tahun 1997. Kekembar ini adalah menunjukkan bahwa seseorang, walaupun mereka kembar, tapi mereka memiliki identitas yang berbeda secara genetik. Oleh karena itu, bagaimana bisa terjadi demikian? Akan kita pelajari pada materi selanjutnya tentang mitosis dan meiosis. Pertama, kita akan mempelajari tentang mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel, tujuannya adalah memperbanyak sel yang sama. Mitosis biasanya terjadi di seluruh bagian tubuh kita atau seluruh bagian sel tubuh kita, kecuali pada sel untuk reproduksi. Mari kita pelajari untuk mitosis pada kali ini. Mitosis ada 4 fase utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Mari kita bahas pada bagian-bagian tersebut lebih detailnya. Pertama, profase. Apa yang terjadi pada profase? Profase yang terjadi adalah ada sentrosom dengan sentriolnya mengalami replikasi dan dihasilkan 2 sentrosom. Kemudian masing-masing sentrosom tadi yang dihasilkan itu membelah dan memigrasi ke sisi yang berlawanan dari intinya. Kemudian mikrotubulus muncul di antara 2 sentrosom dan membentuk benang-benang spindle. Selanjutnya, kromosom teramati dengan jelas, yaitu terdiri dari 2 kromatid yang identik. Jadi awalnya tadi dalam bentuk benang-benang seperti ini, kemudian dia memendek dan mengeras menjadi kromatid yang identik. Seperti ini. Ada 2 lengan di satu sisi dan 2 lengan di sisi satunya. Kemudian nukleus atau membran inti terfragmentasi, jadi dia mulai menghilang. Tahap selanjutnya adalah metafase. Metafase ini, kromosom yang tadi sudah terbentuk berjajar di bidang ekuator. Masing-masing bidang hanya terdiri ada 1 kromosom. Dalam anafase, kromosom yang berada di ekuator tadi mulai terpisah menjadi 2. Satu berada ke arah kutub yang ke atas, satunya ke bawah. Artinya dia bergerak ke arah berlawanan. Kemudian yang terakhir dalam tahap mitosis adalah tahap telofase, di mana kromatid berubah menjadi kromatin. Jadi awalnya yang pendek tadi memanjang lagi keadaan semula, kemudian nukleolus terbentuk kembali, kemudian terbentuk 2 anakan diploid yang seperti induknya. Sedangkan pembelahan yang kedua adalah meiosis. Meiosis ini terjadi pada pembentukan sel kelamin pada makhluk hidup. Tujuannya, meiosis terjadi menjadi 2 tahap dan masing-masing tahap ada 4 bagian tahap lainnya. Pada meiosis pertama, tujuannya adalah memisahkan kromosom homolog, sedangkan pada meiosis kedua tujuannya adalah memisahkan kromatid saudara. Fase-fasenya tidak jauh dari pada fase mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, atau disingkat dengan PMAT. Mari kita pelajari dari proses-proses tahapan pada meiosis. Yang pertama adalah profase 1. Pada profase 1, tahapannya tidak jauh berbeda dari mitosis, yaitu sentrosom dan sentriol mengalami replikasi dan dihasilkan 2 sentrosom. Masing-masing sentrosom hasil pembelahan bermigrasi ke sisi berlawanan dari inti. Mikrotubulus muncul di antara 2 sentrosom dan membentuk benang-benang spindle. Kromosom teramati dengan jelas, yaitu terdiri dari 2 kromatid yang identik, serta nukleus terfragmentasi. Namun, ada perbedaan dari profase pada mitosis dan profase pada
Profase 1 pada meiosis, yaitu terjadinya pindah silang, yaitu pertukaran molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid seperti ini. Yang merah sebagian akan ditukar dengan yang biru seperti ini. Akan jelas seperti gambar berikut ini. Ada perbedaan, ada crossing atau pertukaran silang. Kemudian pada tahap metafase, seperti pada tahap metafase mitosis, kromosom berjajar di ekuator. Perbedaannya, masing-masing bidang ekuator tersebut terdiri atas dua atau sepasang kromosom yang berada ke kutub berlawanan. Sehingga dalam tahap ini, kromosom diploid akan menjadi haploid. Kromosom homolog yang tadi terjajar tersebut bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian telofase 1, kromatid berubah menjadi kromatin, nukleus terbentuk kembali dan terbentuk dua anakan yaitu haploid. Selanjutnya adalah tahap mitosis meiosis yang kedua, yaitu profase 2. Jadi dua anakan tersebut terjadi seperti tahap profase pada mitosis. Sentrosom sentriol mengalami replikasi dihasilkan dua sentrosom. Masing-masing sentrosom hasil pembelakan bermigrasi ke sisi berlawanan dan mikrotubulus muncul membentuk benang-benang spindle. Kromosom teramati dengan jelas dan nukleus terfragmentasi. Pada tahap metafase, kromosom berjajar di bidang ekuador dan masing-masing bidang hanya terdiri satu kromosom saja. Hal ini terjadi pada dua anakan tadi. Pada tahap anafase, masing-masing anakan terjadi peristiwa kromosom tersebut bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian, pada tahap terakhir yaitu dalam fase 2, kromatin berubah menjadi kromatid, nukleus terbentuk kembali dan terbentuk dua anakan haploid. Masing-masing anakan membentuk dua, jadi totalnya adalah 2 kali 2. Pada tahap sekali meiosis terbentuk 4 anakan haploid. Berdasarkan peristiwa tersebut, dalam mitosis meiosis memiliki perbedaan. Yang pertama, mitosis terjadi pada semua seluruh tubuh autosom yang sedang memperbanyak diri. Sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Artinya hanya terjadi pada sel reproduksi. Sedangkan mitosis hanya terdapat satu tahapan pembelahan dalam satu siklus. Meiosis terdapat dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan meiosis memiliki 3 kromosom, sehingga saat meiosis pertama pembelahannya adalah kromosom homolog itu berpisah menuju kutub yang berlawanan. Pemisahan kromatid baru terjadi pada tahap meiosis kedua. Mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog pada tahap profase 1. Pada mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel anaknya. Artinya, sel anak struktur genetiknya seperti sel indukannya. Sedangkan meiosis, sel yang dihasilkan berbeda dengan indukannya. Pada mitosis, hasil akhir dari pembelahan sel adalah hanya ada 2 anakan dan itu memiliki sifat yang sama pada induknya. Sedangkan meiosis, sekali pembelahan sel terjadi 4 sel asekan baru yang jumlah selnya kromosomnya itu separuh dari sel induknya. Artinya sudah ada variasi. Demikian untuk pembelajaran sistem reproduksi pada manusia pada bagian pertama. Selanjutnya adalah nanti kita akan bahas dan bagian 2 yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia pada video selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.